Kenapa saya Iya, suka iya. ayat ini? Saya pasti Mm-mm. teringat orang Islam. Kenapa? Saya juga suka Yes. kalau ayat itu, Kak. Sabar, 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 Iya, iya, sabar. iya. Dengerin dulu ya. Kenapa saya katakan demikian? Bahkan saya bersedih untuk ayat ini. Dia itu yang menciptakan kita. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Nah, sama seperti Bang Ahmad, sama seperti orang Islam yang ada di room ini 3.000 orang. Mendengarkan kok kalau kebenaran saya suka, Kak. Gini Bang, di dalam Yohanes 1. Iya. Nih, aku nangis loh Bang kalau denger ayat Oh ini. iyalah, nangis itu cantik, Kak. Dengar ya, dengar ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Ini Yesus nih, saya lagi ngomongin Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalinya. Ia datang kepada milik kepunyaan. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya tidak menerimanya. Nah ini. Saya sedih ketika Bang Ahmad, sabar. Kenapa saya suka ayat ini? Saya pasti teringat orang Islam. Kenapa? Saya juga suka kalau ayat itu, Kak. Sabar, 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 Iya, sabar. iya, iya. Dengerin dulu ya. Kenapa saya katakan demikian? Bahkan saya bersedih untuk ayat ini. Dia itu yang menciptakan kita. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Nah, sama seperti Bang Ahmad, sama seperti orang Islam yang ada di room ini 3.000 orang. Tuhan Yesus itu datang udah ngasih kurban tubuh dan darahnya. Tetapi kalian tidak mengenalnya. Tetapi kalian tidak menerimanya. Itu loh maksud saya. Kenapa saya suka sekali ayat ini? Itulah yang manusia ini lakukan. Mereka itu cenderung apa? Cenderung lebih suka ke neraka. Cenderung lebih suka binasa bersama-sama dengan dunia ini. Nah itu, sama Bang Ahmad tadi sebenarnya dari awal tadi pertanyaan saya. Ada 1 miliar, dia nolak. Itu kebodohan. Sama seperti ayat ini. Kita ini manusia yang masih menolak Yesus ini adalah orang bodoh. Sama seperti orang yang dikasih 1 miliar nolak. Sekeren ini loh, Allah itu datang ke dunia. Tapi tahu nggak apa Bang Ahmad yang terjadi? Diolok-olok sama si Juma, diolok-olok sama si Rifa. Yesus itu bilang itu, aku telah datang kepada milik kepunyaanku, tetapi mereka tidak menerimanya. Sedih ya, sedih. Nah itu, sangat kasihan saya. Hal ini pun 2000 tahun yang lalu dituliskan Rasul Yohanes. Hari ini terjadi gitu loh. Terus masih kalian pengen gitu sama Tuhan-Tuhan yang palsu gitu. Agak lain kan. Nah itu. Gimana Bang Ahmad? Ini loh jelas banget loh ini ayatnya. Pelan-pelan kita baca. Ya. Ia telah ada di dalam dunia ini. Telah ini past imperfection. Dari sejak semulanya. Dunia dijadikan melalui dia. Yesus ini loh. Ya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Loh, dikasih hak loh untuk jadi anak-anak Allah. Nolak, Pak Ahmad ini nolak jadi anak-anak Allah. Rifa nolak jadi anak-anak Allah. Juma nolak jadi anak-anak Allah. Dia lebih suka menjadi hamba yang ngaku-ngaku Allah. Kasian ya, kasian. Nah itu, gimana kira-kira Bang Ahmad? Inilah kodrat manusia yang sekarang ini. Ini kita lagi mempelajari tentang kodrat manusia. Ini manusia tadi udah diciptakan sama Allah, malah nolak. Udah diciptakan sama Yesus, melalui Yesus, malah nolak. Kasian ya. Ini saya lagi bicara tentang Bang Ahmad tadi. Entah nggak tahu kenapa ayat ini cocok sama Bang Ahmad ini. Gimana Bang Ahmad? Kira-kira pelajaran tentang hakikat manusia? Silakan Bang Ahmad. Ayat berapa Kak? Itu Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Gimana? Tuhan Yesus itu udah datang ke dunia, tapi kalian Gimana nolak. sudah datang lah.
Masa mau datang lagi? Menurut kakak mau datang lagi kah dia? Iya, untuk menghakimi. Oh, untuk menghakimi. Iya, yang pertama Jahat dia kali kok datang. Yesus itu. Sebentar, Tuhan Pak. itu nggak sejahat itu kak untuk menghakimi. Oke, gini Kak. Ya, dia kan kedatangan pertamanya itu untuk apa? Untuk menunjukkan kasihnya. Yang kedua, kali dia datang untuk menunjukkan keadilannya. Makanya saya berulang kali bilang, ikon ini keren banget ya. Ini asimetris ya. Ini memperlihatkan, ini asimetris, ini memperlihatkan kasihnya, ini memperlihatkan keadilannya. Pertama sekali Yesus itu datang menunjukkan kasihnya. Yang kedua kali dia menyatakan keadilannya. Nah, ini biru ini adalah lambang keilahiannya, dan inilah kemanusiaannya, ini kebangsawanannya. Ini dia yang ilahi datang dalam rupa manusia. Gitu. Ini lagi memberkati dia deh. Nah, ini kenapa dia membawa kitab seperti ini? Karena dia adalah sang pencipta itu. Orang-orang yang di dalam buku kehidupan ini, inilah orang-orang yang dibangkitkannya. Ini ikon sang pantokrator. Itu Bang Ahmad. Itu tadi ayatnya. Gimana Bang Ahmad? Dia nggak ngerespon ya. Tadi ada yang mau naik. Gitu ya Bang Ahmad ya. Semoga dapat pelajaran hakikat tentang manusia. Padahal saya mau masuk lagi ke dalam kenapa manusia itu mati. Baru kenapa manusia itu makan. Saya mau nunjukkan kenapa manusia itu mati. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Di bawah nih ya. Kita naikkan. Halo, Abdul. Halo. Islam Kristen Abdul. Saya Muslim. Kenapa Mbak? Ada yang mau ditanya? Saya mau tanya, semua yang Mbak katakan tadi, itu kan Mbak bilang kata, itu kan versi Mbak kan, keyakinan Mbak. Saya juga punya keyakinan bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Gitu. Buktinya? Jadi kalau Mbak bisa mengatakan tadi versi Mbak, saya juga bisa mengatakan versi saya, keyakinan saya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu loh. Oke, silakan Yang jelaskan. Silakan Ya, jelaskan. sebentar Mbak. Terus tentang Yesus, kalau di kita itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa pada saat itu ada sahabat Nabi Isa yang berkhianat. Apa namanya? Saya nggak fokus nama ya. Saya ke inisiasi. Oh, lo aja nggak tahu bang, apalagi kau. Itu nggak penting. Ini versi Karena saya. lo nggak tahu, Ini bukan nggak ini penting. ini saya bicara. Jadi kan tadi Mbak bicara terus tuh keyakinan Mbak. Ini keyakinan saya, ya kan? Jadi terserah Tapi ini saya ada dong. datanya nggak? Kayak saya, nah nggak ada datanya, congor-congor doang. Kalau saya Mbak bicara data itu dijamin nggak kebenarannya? Oke, jamin dong. Ini yang nulis para rasul. Siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Para rasul. Rasul itu siapa? Banyak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus. Nah, bisa Paulus, Mbak lu ketemu dengan dia? banyak. Mbak bisa ketemu dengan mereka? Ada yang bertemu dengan mereka dan itu turun Siapa? temurun Mbak sampai ketemu kepada nggak sama saya. mereka? Mbak ketemu nggak sama mereka? Kamu ketemu nggak sama Muhammad? Enggak, saya tanya Mbak. Nah. Mbak ketemu nggak sama dia? Saya mengenal mereka melalui Ya, pemberitaan. mengenal, Ini tapi nih, ketemu dengar. Enggak. Ketemu nggak Mbak sama mereka? Jawab dulu pertanyaan Ketemu. saya. Ketemu. Di mana Mbak ketemu sama Oke, dia? dengerin ya. Jawab dulu Dengerin Mbak ya. ketemu di mana Saya, sama oke, dia? ini saya jawab, diam. Saya mengenal para rasul itu melalui orang yang ketemu sama dia. Orang yang ketemu dengan muridnya itu turun lagi, bertemu lagi Dijamin nggak itu dan mengenal. kebenarannya? Siapa yang Dijamin menjamin itu? Dijamin. Siapa yang jamin itu? Siapa yang jamin itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan yang menciptakan kau. Nah, sekarang kan Mbak yakin dengan kitab Mbak, saya juga yakin dengan kitab saya. Oke. Bagaimana kalau kita bersumpah? Gini ya Pak ya,
Tadi saya menuliskan, mengatakan orang-orang yang bertemu dengan Yesus ini banyak dan terkonfirmasi. Sekarang saya tanya, Terkonfirmasi sama siapa, Mbak? Terkonfirmasi sama siapa? loh itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius itu siapa, Mbak? Matius itu siapa? Muridnya Yesus. Nah, Mbak kenal sama dia? Saya Mbak bisa mengenalnya yakin, melalui Mbak bisa gereja. yakin, Mbak kenal sama dia? Bang, pelan-pelan bang, kok kayak Ya, sesama. makanya saya tanya, Mbak kenal sama dia? Kenal, makanya saya Ya. tahu namanya. Kalau kenal sama saya, nomor WA-nya ada nggak? Di zaman itu belum ada WA. Nggak Bang, ada. Oke, Oke, kasihan bang, ya, kasihan oke, banget kalau oke kayak bang, gitu. ya nggak apa-apa bang. Tapi satu hal yang saya tanya, Anda tadi mengatakan Allah itu Esa satu, ya? Anda tahu dari mana? Ya dari kitab saya juga kan saya bilang tadi. Mbak kan yakin Oke. dengan kitab Anda Mbak tahu nih, dari ya. kitab Anda. Oke, baik. Nah, Anda Mbak tahu yakin dari kitab dengan- Anda. Kitab ini dari mana? Kitab ini dari mana? Ya dari Tuhan saya. Loh, ini Allahmu yang ngasih? Oh iya dong. Langsung? Ya nggak langsung lah Mbak. Mbak akalnya ada nggak sih? Mau ngomongin agamamu. Kau aja nggak tahu kitabmu ini bersumber dari satu mulut orang Arab namanya Muhammad. Kemana kamu? Kamu mengenal Allah itu Esa satu dari congor satu pria Arab namanya Muhammad yang menikahi Aisyah 6 tahun dan menggaulinya 9 tahun. Apa yang bisa kau dapat dari kesaksian satu orang yang tidak terkonfirmasi? Kau aja nggak kenal. Siapalah penulis kitab ini? Dari mulut Muhammad keluar dan menjadi buku kayak gini. Siapalah yang nulis? Siapa? Hah? Kau kenal nggak sama Muhammad? Muhammad aja nggak kenal Allah. Kalau para rasul kenal Yesus. Karena para rasul itu ketemu langsung dengan Yesus Tuhan saya. Muhammad kapan ketemu langsung sama Allah? Gimana bang? Kau mau menjelaskan agamamu, kau aja nggak tahu apa-apa. Hah? Ngomong kau nggak kenal satu Allahmu itu dari manapun, cuman dari mulut pria Arab yang menggauli budaknya Hafsah di ranjang si Hafsah. Kenal apa kamu? Hah? Apa yang mau kau ambil? Teladan apa yang kau ambil dari mulut satu pria yang mukanya asam kepada seorang buta? Habas ayat 1. Yang tadi At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Apa yang mau kau jelaskan, Dek? Kasian saya nengok kau. Kau mengenal Allah dari mulut satu pria. Dari mulut satu pria Arab yang menikahi tantenya. Kau mempercayai mulut satu pria Arab yang menikahi anak mantunya setelah cerai. Tak patut, tak patut. Gimana nih bang? Dul komeng. Astaga Tuhan, Tuhan. Menyala pantatku. Udahlah aku capek loh live ini, serius. Mudah-mudahan ada yang terketuk dari apa live saya hari ini ya. Seandainya kalian berpikir ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar, kalian pasti akan selamat. Berpikir aja dulu, berpikir aja. Kalian percaya Tuhan itu satu, sumbernya dari satu mulut, atau kalian lebih percaya Allah Tritunggal berdasarkan kesaksian banyak orang, para nabi dan para rasul? Kurang apa ini? Yang mengatakan Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, satu kesatuan dalam Allah Tritunggal. Saya lebih percaya nih, banyak orang ini, para nabi, Adam, gak usah lah ya, Adam gak nulis kitab,
dari Musa, dari Daud, dari Ayub, dari Daniel, dari Yeskiel, dari Hosea, Yunus, Ayub, siapa lagi? Ya, saya lebih percaya nih. Dan penulis Injil Sinoptik, 4 Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang hidupnya pun luar biasa. Ya, terus kalian acuan kalian cuman satu pria Arab yang menggauli bocil 9 tahun. No. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan ya. Saya end live dulu ya, pantatku udah panas sekali duduk.